Halo adik-adik, apa kabarnya? Senang bertemu dengan kalian. Sebelum kita mulai, mungkin kita kenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Mega. Adik-adik di rumah boleh memanggil dengan Miss Mega. Nah, kita akan belajar piano bersama dengan Miss Mega. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang Miss Mega ingin sampaikan terlebih dahulu. Bagi adik-adik yang berusia 3 sampai dengan 6 tahun, Miss Mega sudah membuat video tutorial yang berjudul Music for Younger Kids. Ada beberapa video di YouTube Miss Mega, adik-adik bisa terlebih dahulu belajar dari video tersebut. Nah, yang kedua yaitu untuk adik-adik yang berusia 6 tahun ke atas, atau bagi adik-adik yang belum pernah belajar musik, adik-adik bisa melihat dari YouTube video tutorial Miss Mega yang berjudul Music for Kids. Nah, video ini terdiri dari 18 lesson. Adik-adik bisa mengikuti video tersebut terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan yang usia 9 tahun ke atas? Atau yang sudah pernah belajar not balok ataupun piano? Adik-adik bisa mengikuti video tutorial ini, yaitu video Music for Kids bagian 2. Nah, khusus pada video ini, Miss Mega akan lebih mengajarkan tentang musik-musik klasik, dan Miss Mega mengharapkan kepada adik-adik supaya adik-adik mempunyai piano di rumah atau digital piano, karena pada tutorial ini Miss Mega akan lebih menekankan tentang bagaimana bermain musik pada piano dengan keras lembut, dengan teknik-tekniknya, dengan drop roll, dengan staccato, legato. Nah, sangat diharapkan bisa menggunakan piano atau minimal digital piano. Adik-adik, di sini ada Elgar di elephant. Nah, Elgar akan ikut dengan kita untuk berlatih piano. Sebelum kita mulai, mungkin kita tanya sama Elgar dulu. Elgar sudah mengerti belum? Apa Elgar ada pertanyaan untuk Miss Mega? Miss Mega, bagaimana sih cara menggunakan video tutorial ini? Nah, cara menggunakan video tutorial ini yaitu pertama-tama adik-adik di rumah mendengarkan dulu, menonton video ini dari awal sampai habis. Setelah mengerti, baru adik-adik mencobanya di piano adik-adik di rumah. Apalagi Elgar? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk satu lesson dalam video? Untuk belajar satu lesson, Miss Mega memberikan waktu sekitar 1 minggu. Jadi, adik-adik berlatih terus selama 1 minggu. Nah, khususnya untuk buku A Dozen a Day, di situ diajarkan tentang teknik harus dilatih setiap hari. Ya, jadi setelah 1 minggu, baru lanjut ke pelajaran berikutnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk belajar piano setiap hari? Waktu yang Miss Mega sarankan yaitu sekitar 15 sampai 30 menit per hari. Tapi semua tergantung dari adik-adik sendiri. Ada yang bisa lebih cepat, ada yang bisa lebih lambat. Tapi semakin adik-adik berlatih semakin banyak, maka hasilnya akan semakin baik. Buku-buku yang digunakan apa harus dibeli atau tidak? Buku-buku yang digunakan pada video ini harus dibeli supaya adik-adik bisa latihan masing-masing di rumah. Nah, untuk belinya di mana? Adik-adik bisa mencari pada toko-toko online atau toko musik terdekat. Buku apa yang digunakan pada Music for Kids bagian kedua ini? Pada video ini, buku yang Miss Mega akan gunakan adalah buku John Thompson Modern Chords for the Piano, buku pertama. Nah, pada buku ini akan diajarkan tentang lagu-lagu dan teknik-teknik bermain piano.
ditambah dengan buku A Dozen a Day, yaitu preparatory untuk latihan jari, supaya jari adik-adik semakin lincah dan bisa semakin cepat. Nah, seperti itu Elgar. Elgar siap untuk latihan piano bukan? Siap. Nah, adik-adik di rumah juga siap ya. Kita akan segera mulai tutorial video belajar piano. Selamat belajar. Pertama-tama Miss Mega akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bagaimana cara kita melihat notasi musik. Kalau dilihat, kita akan menemukan pada not-not yang akan kita mainkan pada piano, kita akan menjumpai penulisan seperti ini. Jadi, not-not pada musik nantinya akan tertulis pada garis-garis seperti ini. Ini adalah tanda yang kita sebut sebagai treble clef. Treble clef ini menunjukkan bahwa not-not yang terletak pada garis-garis ini nantinya biasanya akan dimainkan oleh tangan kanan. Sementara yang di bawah ini disebut dengan bass clef. Bass clef biasanya untuk meletakkan not-not yang akan dimainkan pada tangan kiri. Nah, ketika tangan kanan dengan tangan kiri dimainkan bersamaan, garis ini pun digabung menjadi satu. Ini yang disebut dengan grand staff. Nah, ini adalah tempat not-not musik piano diletakkan. Sekarang kita akan melihat berapa banyak garis-garis ini. Kalau kita lihat garis ini adalah garis pertama, kemudian garis kedua, garis ketiga, garis keempat, garis kelima. Nantinya not-not ini akan diletakkan pada garis dan ada yang terletak pada spasi. Kita sebut dengan spasi pertama, spasi kedua, spasi ketiga, dan spasi keempat. Jadi note terletak pada 5 garis dan 4 spasi. Sekarang kita akan melihat not-not yang diletakkan. Yang pertama kita akan belajar not ini. Nah, not ini terletak di bawah dari garis-garis di atas. Ada tambahan satu garis yang kecil. Ini adalah not yang kita paling sering jumpai. Ini yang disebut dengan middle C. Middle C ini adalah C yang tepat berada di tengah-tengah piano. Biasa kita nyanyikan dengan do. Ya, ini adalah middle C. Kemudian setelah C adalah D. D adalah not yang letaknya tepat di bawah garis pertama. Kemudian dilanjutkan dengan not pada garis 1 disebut E. Not pada spasi pertama F. Dan not pada spasi garis kedua kita sebut dengan G. Itu yang dimainkan dengan tangan kanan. Sekarang kita melihat tangan kiri. Posisi C di bawah ini berbeda. Jadi ini adalah low C. Letaknya pada spasi kedua. Nah, ini yang harus diingat ya, karena kita akan terus menjumpai not-not seperti ini. Jadi ini harus dihafalkan. Low C terletak pada spasi kedua. Kemudian D pada garis ketiga. I pada spasi ketiga, F pada garis keempat, dan dilanjutkan dengan spasi keempat yaitu G. Ini adalah not-not pada musik. Not yang bentuknya seperti ini disebut dengan whole note, dan seperti ini adalah rest. Whole rest yang hitungannya 4 ketuk. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini adalah half note. Jadi bentuknya seperti ini, ada tangkai ke atas atau ke bawah sama. Half note.
Dan ini adalah half rest, 2 ketuk. Apabila half note mempunyai titik ada tambahannya, jadi kita sebut dotted half note, ini menjadi 3 ketuk. Dan kalau dihitamkan, ini disebut dengan quarter note, dan ini adalah rest dari quarter rest, ini 1 ketuk. Dan selanjutnya ada bentuk kayak seperti benderanya, ini adalah 8 note, dan ini adalah 8 rest, setengah ketuk. Kita juga akan mempelajari apa itu time signature. Time signature ini dalam bahasa Indonesia disebut tanda birama, yaitu berapa banyak beat atau ketukan dalam satu bar dengan harga nilai dari note tersebut pada beat tersebut. Contohnya misalnya, tulisan ini adalah tanda birama atau time signature-nya. Jadi setelah penulisan treble clef dilanjutkan dengan time signature. Tanda di atas angka 3 itu berarti 3 ketuk. 1, 2, 3. Tapi berapa nilai masing-masing note itu ada pada bawahnya. Angka 4 ini berarti quarter note. Ya, jadi ada 3 quarter note. Contohnya lagi misalnya 4, 4. Ini kan berarti quarter note, ada 4 quarter note. Sehingga seperti ini bentuknya. 1, 2, 3, 4. Kita akan mulai lagu pertama kita dari buku John Thompson. Lagu pertama ini judulnya Musicland. Musik adalah sebuah bahasa, yaitu untuk kita menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita dan bahkan untuk menceritakan sebuah cerita yang disebut dengan musical story. Ketika kita mendengarkan sebuah cerita, kita mendengar dari kalimat per kalimat, bukan kata per kata. Demikian pula dengan musik. Satu note tidak mempunyai arti, hanya ketika note itu digabung menjadi satu, maka note tersebut mempunyai arti yang menjadi sebuah musik. Kalimat satu dalam musik tersebut kita sebut dengan phrase. Nah, pada lagu pertama ini kita akan melihat bahwa lagu ini terdiri dari 2 phrase. Phrase pertama dan phrase kedua. Kalau lagu ini dinyanyikan, satu phrase, phrase kedua. Untuk memainkan lagu ini, yang harus pertama-tama kita perhatikan adalah di mana kita meletakkan jari-jari kita. Kalau kita lihat, note pertama adalah I, jari 3. Sementara tangan kiri adalah C, jari 5. Nah, kalau kita lihat posisi tangan kita akan seperti ini. Kemudian, kita juga harus melihat time signature-nya adalah 4-4. Sehingga hitungan menjadi 1, 2, 3, 4 pada satu bar. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita juga lihat ini note 2 ketuk. Sehingga hitungannya menjadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan note yang terakhir adalah note dengan 4 ketuk. 1, 2, 3, 4. Demikian pada phrase kedua. Harus diperhatikan ketika akan bermain piano, yaitu posisi tangan harus diletakkan pada tempat yang tepat terlebih dahulu. Kemudian latihan dengan menggunakan tangan satu persatu. Jadi latihan dahulu tangan kanan, kemudian latihan sendiri tangan kiri. Ketika tangan kanan dan tangan kiri sudah bisa bermain dengan baik, baru bermain dengan kedua tangan. Nah, hal ini dilakukan untuk semua lagu kedua, lagu ketiga, dan seterusnya.
Lagu ini dimainkan dengan posisi tangan kanan I jari 3, tangan kiri Si jari 5. Jangan lupa dihitung ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
Lagu kedua yang kita akan pelajari adalah pattern. Pattern ini adalah bentuk. Jadi pada lagu nomor 2 ini kita belajar melodi pattern. Melodi adalah lagu dari yang dinyanyikan ya. Jadi seperti di sini melodi patternnya adalah kemudian diulang dengan bentuk yang sama tapi lebih tinggi nadanya. Kemudian lebih tinggi lagi. Nah, ini yang dinamakan pattern. Kalau kita lihat pada lagu nomor 2 ini, lagu ini terdiri dari 2 phrase. Phrase pertama dan phrase kedua. Lagu ini mempunyai time signature 4-4 yang artinya dalam satu bar ada 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini patternnya. Do, re, mi, do, re, mi, fa, re. Kemudian naik mi, fa, so, mi. Oke, ini adalah pattern yang diulang-ulang. Nah, kita harus tahu pattern itu untuk apa? Untuk memudahkan kita menganalisa suatu lagu dan memainkan lagu itu. Lagu ini kalau dilihat ada melodi patternnya seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan Nah, sekarang kita akan mencoba memainkan dengan 2 tangan. Di rumah adik-adik boleh coba tangan kanan dulu sendiri, kemudian tangan kiri sendiri. Ketika sudah lancar baru digabungkan. Nomor 3 yang berjudul Runaway River, kita akan menganalisa terlebih dahulu. Lagu ini mempunyai time signature 3-4 sehingga dalam satu bar hitungannya menjadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada melodi pattern ya. Melodi patternnya mi, re, do. Kemudian diulang dengan nada yang lebih tinggi, fa, mi, re. Nah, di tempat yang lain juga ada yang diulang yaitu so, fa, mi. Ini juga melodi pattern. Di sini kita juga belajar yang baru yaitu the tie. Tie ini bentuknya seperti curve line, seperti lengkung, menggabungkan 2 not yang sama, yaitu ini C dan yang satu lagi juga C. Karena not ini sama, sehingga tie ini berfungsi untuk memperpanjang note. Sehingga pada not pertama hitungan 3, 1, 2, 3, pada bar selanjutnya juga 3, 1, 2, 3, tapi kita tidak memainkannya lagi. Sehingga kita akan membunyikannya C dan terus diperpanjang. Pada lagu ini kita juga belajar rhythm dan accent. Rhythm adalah seperti jiwa pada suatu musik. Jadi dia memberikan suatu pergerakan pada musik untuk menghitung beat. Pada lagu ini time signature-nya adalah 3-4 sehingga hitungan menjadi
1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan biasanya untuk awal kita memberikan action yaitu tekanan pada not pertama. Sehingga hitungannya menjadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, itu yang disebut dengan beat atau nantinya rhythm. Untuk latihan jari kita menggunakan buku A Dozen a Day Preparatory Book. Kita akan mulai dari grup 1, nomor 1, walking seperti orang berjalan. Jadi hitungannya 1, 2, 3, 4. Untuk lagu nomor 2, running, jadi ini not setengah ya, jadi lebih cepat. Kalau sulit mungkin bisa dicoba tangan kanan dulu sendiri, tangan kiri sendiri, baru kemudian dua tangan. Karena tadi kita 1, 2, 3, 4, sehingga sekarang kita akan 1, 2, 3, 4, seperti itu ya. 1, 2, 3, Demikian pembelajaran pada hari ini. Kita akan lanjut kembali pada pelajaran selanjutnya. Terima kasih.